Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Julia Jamil dengan NIM 42122111031 dari semester 5 Mekatronika B Malam. Di sini saya akan menjelaskan cara melakukan klasifikasi karakter tulisan tangan menggunakan data MNIST dengan ekstraksi fitur HOG dan menggunakan support vektor mesin sebagai klasifikator. Yang pertama yang saya lakukan adalah meload data dan meng-add library-nya, yaitu mengimpor matplotlib.pyplot sebagai PLT library yang digunakan untuk visualisasi data. Selanjutnya, saya mengimpor NumPy sebagai NP NumPy yang berfungsi untuk memperhitungkan numerik. Kemudian, saya juga mengimpor beberapa komponen dari SkyKit. Yang pertama itu dataset yang berguna untuk memuat dataset. Selanjutnya mengimpor SVM untuk menggunakan support vektor mesin sebagai algoritma klasifikasi. Selanjutnya menggunakan leave one out atau LOO dan close file predict dari model selection untuk melakukan evaluasi model sebagai validasi silang. Saya juga mengimpor standar scalar untuk menstandarisasi fitur sehingga skala setiap fitur adalah sama. Yang pertama yang saya lakukan adalah memuat dataset dari MNIST. Saya menggunakan library MLX10 untuk membuat gambar dan label dari dataset. Selanjutnya, saya membuat gambar dan label untuk data pelatihan dan pengujian. Dalam proyek ini, saya hanya menggunakan data sebanyak 1.800 dari train data dan juga tes data untuk untuk mempercepat proses. Selanjutnya, ekstraksi fitur HOG. Pada program ini saya menggunakan histogram of oriented gradient atau HOG untuk mengekstraksi fitur dari gambar. Berikut adalah parameter yang digunakan pada HOG. Yang pertama adalah orientation. Orientation ini adalah parameter yang berfungsi untuk menentukan jumlah orientasi atau sudut yang digunakan untuk membagi histogram gradien di setiap sel. Di sini saya memilih orientation 9 yang berarti gradien akan dihitung dalam 9 arah berbeda. Selanjutnya pixel per sel yang menentukan ukuran sel dalam pixel yang akan digunakan untuk menghitung histogram gradien. Pada program ini, pixel per selnya itu yaitu 8,8. Artinya, setiap sel memiliki ukuran 8 kali 8 pixel. Kemudian selanjutnya yaitu sel per blok, yaitu parameter yang digunakan untuk mengatur ukuran blok dalam jumlah sel. Di sini sel per bloknya yaitu 2,2, yang berarti tiap blok terdiri dari 2,2 sel. Selanjutnya, saat visualis sama dengan true, maka HOG akan mengembalikan dua hasil, fitur HOG dan gambar HOG yang divisualisasikan. Ini berguna untuk melihat pola gradien yang diekstraksi dalam bentuk gambar. Selanjutnya ada blok norm. Di sini saya menggunakan blok norm sama dengan L2. Kemudian saya mengstandarisasi fitur HOG agar memiliki skala yang sama menggunakan standar scalar dari sklearn. Kemudian untuk parameter SVM. Setelah mendapatkan fitur HOG, saya menggunakan support vektor mesin atau SVM sebagai model klasifikasi. Berikut ini adalah parameter yang digunakan pada SVM. Kernel. Pada program, saya menggunakan kernel
RBF atau Radial Basis Function, kernel ini memungkinkan SPM untuk memisahkan data yang tidak linear dengan meletakkannya ke dimensi yang lebih tinggi. C, yaitu parameter yang berfungsi untuk mengatur tingkat kekuatan dari margin pemisah SPM. Di sini saya menggunakan C sama dengan satu, yang artinya margin pemisah akan cukup ketat untuk mengurangi jumlah kesalahan pada data pelatihan. Selanjutnya adalah gamma, yaitu berfungsi gamma sama dengan scale, yang berarti nilai gamma dihitung otomatis berdasarkan jumlah fitur input. Kemudian metode LOO. LOOCV atau evaluasi performa model. Dalam evaluasi model ini saya menggunakan LOOCV atau Live One Out Cross Validation yang berfungsi sebagai metode evaluasi yang dimana setiap data diuji satu persatu, sementara sisanya digunakan untuk pelatihan. Setelah proses LOOCV selesai, beberapa matriks evaluasi dihitung untuk mengukur performa model. Selanjutnya adalah convention matrix. Confusion matrix adalah tabel yang memperlihatkan distribusi prediksi model dalam setiap kelas. Di sini ada akurasi, presisi, recall, dan F1 score, di mana akurasi fungsi untuk mengukur presentasi prediksi yang benar dari keseluruhan prediksi, precision untuk mengukur ketetapan model saat memprediksi suatu kelas tertentu, dan recall untuk mengukur sensitivitas model dalam mendeteksi semua sampel dari suatu kelas. Sedangkan minus one score adalah rata-rata harmonis dan dari precision dan recall. Selanjutnya, ini adalah hasil perbandingan dari original image dan hasil ekstraksi dari HOG fitur. Dari program yang sudah dijalankan, maka dapat dihasilkan, yaitu dari matriks tersebut dapat disimpulkan bahwa akurasi yang dihasilkan adalah 70,8%, presisi yang dihasilkan adalah 71,8%, dan recall ya 70,8%, sedangkan F1 skornya adalah 0,60, adalah 67,9%. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.